Ya, dan kalau kita lihat berdasarkan pengalaman, ya kok hampir semua guru ketika diminta melakukan penelitian, itu ujung-ujungnya pasti larinya ke PTK, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Sivitas Akademika sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia mengikuti channel UMK Talks. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang baru dan ya menurut saya sangat menarik ya. Hari ini topiknya adalah tentang Classroom Action Research atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan saat ini sudah hadir tentunya bersama kita the one and only Profesor Ali Sauka MA PhD. Assalamualaikum Prof. Piye kabare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahunya cuma itu, Prof. Oke. Oke, Prof. Kita mau berbicara tentang CAR ini, Prof, atau PTK, Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Yang dimana ya metode penelitian ini cenderung identik dengan guru, Prof. Ya, dan kalau kita lihat berdasarkan pengalaman, ya kok hampir semua guru ketika diminta melakukan penelitian, itu ujung-ujungnya pasti larinya ke PTK, Prof. Apakah memang ini metode yang hanya metode yang tersedia di sekolah untuk guru atau memang metode lain tidak bisa digunakan, Prof? Gimana, Prof? Iya, baik, Mas Darman. Ini memang tentang Classroom Action Research, tentang penelitian tindakan kelas. Tapi sebetulnya saya hanya ingin mengingatkan kembali, mungkin pernah ya, saya ingat pernah dibahas, itu masalah metode itu tidak menentukan apakah ini kemudian hasilnya akan sederhana, akan jelek gitu atau bagus ya. Jadi mutu penelitian itu bukan karena metode ya. Jadi saya mendengar banyak kalangan yang meremehkan metode penelitian tindakan kelas. Ya, karena mungkin saja itu pada dasarnya ya banyak dilakukan oleh guru ya. Oleh guru untuk naik pangkat misalnya gitu. Jadi mungkin imbasnya dari sana sehingga kemudian diremehkan gitu. Dan saya masih yakin sekarang pun masih ada yang melarang mahasiswa program doktor menggunakan metode penelitian untuk disertasinya. Saya yakin itu masih ada yang melarang. Benar, Prof. Benar. Itu yang ingin saya bahas. Jadi bukan metodenya yang kemudian membuatnya itu remeh gitu. Tapi tujuan menggunakan metode itu. Jadi kalau misalnya katakanlah seorang mahasiswa penulis disertasi menggunakan metode penelitian tindakan kelas ini hanya untuk memecahkan masalah yang ada di kelas misalnya, ya itu tidak akan bisa memenuhi harapan sebagai disertasi yang baik. Ya, kemudian bisa juga itu tadi memecahkan masalah ya, memecahkan masalah. Jadi kebetulan ini mahasiswa program doktor ini juga guru misalnya gitu. Kemudian dia berpikir untuk menulis disertasi tujuannya itu memecahkan masalah yang ada di kelasnya. Sehingga Classroom Action Research, penelitian tindakan kelas ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di kelasnya. Ini tidak ada kebaruan yang dituntut itu tadi. Jadi saya melihat kalau seperti ini disertasinya ya nggak cukup lah untuk memenuhi standar mutu sebuah disertasi yang baik. Ada juga mungkin mahasiswa
program doktor melakukan penelitian tindakan kelas untuk mencoba metode baru, metode mengajar baru. Gitu. Ya, kemudian di sana ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan seterusnya. Ini juga tidak akan menghasilkan disertasi yang bagus. Ya, kalau hanya kemudian simpulannya tadi, misalnya yang pertama tadi, dengan cara begini, masalah yang ada di kelas saya itu bisa terpecahkan. Itu sebagai simpulan dari penelitiannya sebagai disertasi, yaitu tidak sepadan dengan tuntutan mutu disertasi. Yang kedua tadi, ternyata metode ini bagus untuk digunakan di kelas saya. Itu sebagai simpulan penelitiannya. Itu ya juga tidak akan memenuhi persyaratan mutu disertasi yang baik. Yang kemudian saya punya bukti meyakinkan ya bahwa yang akan saya sampaikan ini itu betul, empiris, faktanya ada. Yaitu penelitian tindakan kelas itu bisa saja digunakan untuk berbagai kepentingan, untuk yang sama saja dengan penelitian-penelitian lain. Buktinya adalah, ini bukti konkretnya, ini bukan subjektif ya, bukti konkretnya ada jurnal khusus tentang action research, bahkan educational action research, yang itu mungkin kelasnya itu kalau dari segi terindeksi Scopus itu mungkin Q2 atau Q1 bahkan. Q2 paling tidak. Quarter 2, itu kan tinggi itu. Nama jurnal itu Educational Action Research Journal. Yang kalau sekarang mungkin juga dulu kalau tidak salah itu Oxford Press University. Ya, Oxford University Press. Jadi memang ini bereputasi. Nah, yang juga ingin saya sampaikan bahwa kalau baca buku-buku yang bermacam-macam tentang action research, tidak hanya yang misalnya katakanlah pakai empat tahapan itu ya, kemudian adanya siklus, ya, tapi ada juga yang kemudian membebaskan dari segi tahapan yang kemudian tujuannya itu agar ada temuan-temuan yang bisa diangkat menjadi teori. Ya, jadi saya masih ingat misalnya salah satunya itu penulis buku namanya itu Anne Byrne. Kalau tidak salah bukunya juga Action Research. Itu ada satu ungkapan yang selalu saya ingat, teacher theorizing, teacher theorizing, bahwa guru pun itu bisa berteori, gitu ya. Tapi sekali lagi berteori dalam definisi itu seperti definisi yang pernah saya sampaikan. Berteori itu artinya berdasarkan penelitian tindakan kelas, maka dia bisa merumuskan simpulan yang berisi pernyataan hubungan antar variabel. Jadi seolah-olah penelitian tindakan kelas ini menggunakan kelas sebagai setting yang alami. Classroom Action Research, sekali lagi, melakukan penelitian tindakan yang ada dalam kelas. Kelas ini diperlakukan sebagai setting alami, dan ini kan mirip dengan penelitian-penelitian mendalam, ya, penelitian-penelitian mendalam yang menggunakan paradigma kualitatif itu settingnya alami, tapi di dalam masyarakat setting tadi itu ada berbagai peserta didik yang punya latar belakang yang berbeda-beda, yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, misalnya kemudian diangkatlah kalau dalam kaitannya dengan misalnya mengajar bahasa Inggris kan banyak peserta didik itu kan panas dingin ya, panas dingin itu terkait dengan anxiety, kecemasan. Ya mungkin bisa saja
topik yang diangkat itu tentang kecemasan peserta didik dalam belajar bahasa asing. Kalau kemudian belajar bahasa Inggris di dalam kelas, peserta didik diam saja, itu kan tidak akan bisa menghasilkan capaian pembelajaran yang diinginkan, karena pada dasarnya kan keterampilan berbahasa itu harus banyak prakteknya. Ini mungkin anak ini cemas, sehingga kemudian teridentifikasilah topiknya tentang kecemasan. Sehingga kemudian yang diangkat sebagai teori adalah kecemasan tadi. Orang akan, peserta didik akan cemas apabila gitu, akan tidak cemas apabila pernyataan-pernyataan teori, walaupun mungkin teorinya belum teori yang kuat. Jadi untuk memperkuat teori tentu akan ada caranya lain, yaitu memverifikasi teori atau memperdalam penelitian itu. Nah, inilah yang saya anggap bagian yang perlu disampaikan, bahwa kalau kemudian mahasiswa program doktor akan meneliti menggunakan meneliti tentang kecemasan misalnya di dalam kelas, maka memang ya action research, classroom action research. Tetapi bukan kemudian simpulannya atau hasil penelitiannya itu mengarah pada bagaimana masalah bisa dicarikan solusi, kemudian metode mana yang lebih bagus, tidak. Tapi kemudian simpulannya itu berupa rumusan tentang pernyataan hubungan antar variabel. Dalam kelas itu ditengarai ada yang cemas, dan kemudian setelah dilihat kecemasannya itu bisa punya penyebab yang beda-beda. Mungkin bukan cemas dulu ya, mungkin dilihatnya di kelas itu ada yang capaian pembelajarannya itu rendah, kemudian dikumpulkan yang rendah-rendah itu, baru kemudian diteliti ada yang rendahnya itu karena cemas, ada juga yang rendahnya itu karena tidak pernah belajar, memang dia pasif. Kemudian dicarilah cara bagaimana agar kemudian mereka bisa meningkat capaian pembelajaran mereka. Nah, ternyata kalau itu kemudian didekati karena kecemasan, peserta didik yang capaian pembelajarannya rendah karena cemas tadi ternyata bisa meningkat setelah kecemasannya itu ditangani. Tapi peserta didik yang perolehan capaian pembelajarannya itu rendah karena malas, karena memang tidak pernah belajar, ternyata setelah diberi treatment seperti yang cemas tadi, sama aja, tetap saja rendah. Nah, ini sebuah temuan yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel yang kemudian bisa dirumuskan. Tetapi ini tidak hanya sekedar mungkin 1 bulan, 2 bulan, ini bahkan tidak hanya 1 semester. Dan itu tidak dalam bentuk siklus ya, diteruskan. Diteruskan bisa juga orang yang sama diikuti, peserta didik yang sama di semester berikutnya, pada jenjang berikutnya diikuti mendalam, mungkin beberapa tahun ini, tidak hanya 1 semester. Nah, masalah beberapa tahun ini tentu kalau untuk mahasiswa penulis disertasi juga harus diperhitungkan mengenai kendala waktu ya. Tapi dalam kaitannya dengan penelitian secara bebas ya, bukan dalam kaitannya dengan penulisan disertasi, maka guru yang ada di kelas pun bisa menghasilkan teori karena guru itu kan ada di situ terus. Bisa juga peserta didiknya itu bisa ganti-ganti. Jadi menggunakan peserta didik yang beda-beda dari waktu ke waktu, dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, akhirnya dia bisa menghasilkan teori, dan teori itu bisa kemudian diberlakukan untuk semua. Kalau sudah kemudian diverifikasi, direplikasi oleh peneliti-peneliti yang lainnya. Jadi intinya kalau boleh saya menyimpulkan itu 2 hal. Yang pertama itu jangan pernah menghakimi mutu penelitian itu dari metodenya. Ya, ini kan metode penelitian classroom action research ini seringkali dihakimi karena metodenya. Ya. Dan yang kedua itu khusus untuk PTK,
itu jangan kemudian diremehkan karena itu lebih banyak digunakan oleh guru. Ya, memang kalau itu digunakan guru, memang tujuan guru itu untuk memecahkan masalah di kelas atau memilih metode mana yang cocok untuk kelasnya. Sangat bermanfaat. Ya. Kalau dari segi significance, ya jelas. The significance is high, tapi significance-nya apa? Practical significance. Theoretical significance yang kemudian menghasilkan hal yang baru tadi memang tidak terpenuhi, tetapi sekali lagi dengan metode yang sama bisa menghasilkan teori yang kemudian bisa dipublikasikan. Saya bisa lebih banyak ngomong tentang ini yang terkait dengan artikel-artikel yang dimuat di jurnal yang sangat bereputasi tadi. Itu bukti nyata, ya. Bukti nyata bahwa pada dasarnya metode penelitian tindakan kelas ini, mutunya sangat tergantung pada bagaimana tujuan akhirnya itu apa. Begitu Mas Darman. Ya, baik Prof. Nah, kebetulan waktu kita pas ini Prof. Iya, jadi itu mungkin kesimpulannya ya PTK sah-sah saja dilaksanakan ya selama value-nya tetap terjaga ya. Oke, baik Prof. Waktu kita sudah habis. Sebagai penutup sebuah pantun, Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Saya Sudarman SPDM ID, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di MK Talks Academy episode yang lain. MK Talks Academy, forumnya orang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.